Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepuh Jarkom, teman-teman dari Jarkom kelas E. Untuk in this video, di video kali ini, kita akan melanjutkan konfigurasi kita. Yang sebelumnya kan kita udah nganuin COS, udah nganuin IPv4, terlebih IPv4 nih. Untuk yang sekarang, kita akan mengkonfigurasi IPv6. Sebenarnya apa sih bedanya IPv6 dan IPv4? IPv4 itu lebih kecil dan lebih lawas. Dan IPv6 itu paling baru. Kenapa dibuat IPv6? Karena IPv4 itu, alamat IPv4 bisa memiliki 4 miliar kemungkinan. Dan karena semua laptop ataupun semua handphone, semua apapun alat elektronik itu kan kita punya IP ya. Dan 4 miliar itu dibandingkan handphone dan laptop itu sangat dikit gitu loh. Makanya nggak ada IP lagi untuk device tersebut. Makanya kita dibuat yang namanya IPv6 gitu. Nah, tujuan kita di video kali ini adalah untuk menambahkan nilai IP yang ada di Zuri dan Gene agar mereka nggak cuma IPv4 doang, tapi juga mengenal yang namanya IPv6. Nah, untuk untuk eh, akhirnya gimana, output akhirnya gimana, jadi nanti bakal dilakukan mungkin traceroute dari Viva 1 ke Viva 4 atau dari DCN ke DCS. Tapi karena kita untuk ke DCS itu melewati Zuri, dan Zuri ini kan belum tahu nih ada yang namanya IPv6. Maka kita harus konfigurasi si Zuri ini agar si Zuri ini tahu, mengerti, dan bisa meneruskan informasi yang diberikan dari Viva 1 ke Viva 4. Caranya, si Zuri ini punya special case. Gimana caranya? Jadi si Zuri ini bakal merubah IPv6 ke IPv4 dan dibalik lagi ke V6. Maksudnya gimana tuh? Dari Viva 1 kan kita IPv6, S1 IPv6. Pas kita masuk ke Zuri, itu diubah menjadi, sorry, IPv6, masih IPv6. Cuman pas di dalam Zuri, itu si Zuri merubah dari IPv6 ke IPv4 dan diteruskan ke Gene. Gene kan IPv4 tuh yang dikasih sama Zuri. Dirubah lagi sama Gene ke IPv6 dan bisa diteruskan ke switch dan juga ke Viva. Nah, untuk konfigurasi itu atau pengiriman paket itu yang melewati IPv6 tadi menggunakan IPv6 itu namanya adalah tunneling gitu. Jadi gimana cara kita menambahkan tunneling? Tapi sebelum itu kita harus melakukan yang namanya, sebelum melakukan langkah-langkah berikut, Anda terlebih dahulu diharapkan untuk sudah menambahkan IPv4 untuk invest Zuri L210, L220, Gene L210, dan juga Gene L220. Dan ternyata aku di sini udah secara magically aja. 14.200.01 ini untuk IPv4 di Zurinya. Dan kita gimana sih cara nambahinnya? Yang pertama kita masuk ke yang namanya container. Jadi kita untuk sebelum-sebelumnya kan kita pasti goto Zuri router, goto Gene router gitu kan. Untuk yang video kali ini atau praktikum kali ini kita menggunakan container. Apa sih bedanya container dan router? Secara simpelnya, Zuri ini anggaplah komputer gitu atau laptop kalian. Container itu tuh kita bener-bener literally ngekonfigurasi si komputernya. Tapi kalau misalkan router, kita tuh mengkonfigurasi aplikasi yang ada di komputer kita gitu. Jadi anggaplah kontainer ini lebih tinggi gitu loh tingkatannya dibandingkan Zuri. Nih makanya aku masuk ke Zuri container. Atau teman-teman kalau misalkan mau balik lagi ke router, itu bisa exit, bisa banget exit, habis itu masuk
ke routernya, atau bisa mengetikkan VYTSH. Tapi ini cuman dari kontainer ke router aja yang bisa. Jadi dari kontainer kan keluarnya root Zuri router ini, kita VTYSH dan keluar nih hello everything lah lagi. Nah, ini kan sama kan? Ini nih sama aja kayak kita ke router. Jadi kita bisa ngecek konfigurasi kita apakah sudah ada atau belum konfigurasi V4 ya maksudnya ya di Zuri. Ternyata udah ada. Oke, cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya nih. Anda dapat menggunakan komen berikut IP address at IPv6 dev intra name. Ini sebenarnya mirip sama kayak konfigurasi host. IP address nih. IP address at maksudnya. IPv6-nya gimana? Kita ngelihat ke IPv4-nya. Kita samain cara penulisannya. 14 sama, 200 sama. Tapi ini kan 01. 0 itu kan kita dari karena Viva. Dan 1 karena nomor 10. Nah, kita lakukan hal yang sama ke IPv6. Biar setara, biar sama gitu. 14, 200, 0. Ini jangan lupa untuk titik duanya 2 kali. Apa sih titik dua kali? Itu sebenarnya di dalam titik dua kali ini itu tuh ada 000 titik 2 lagi 0000 kayak banyak banget gitu, panjang banget nolnya. Nah, IPv6 itu tuh sengaja dibuat dipersingkat agar lebih mudah gitu menghafalnya. Makanya karena ini di dalamnya 000, jadi kita bisa bikin titik dua kali. Dan satu, karena sesuai sama ini, satu. Lanjut, /48 dev namanya, Zuri L210. Lakukan hal yang sama ke L220. Berhasil. Dan kalau teman-teman mau lihat apakah berhasil atau enggak, itu ntar aja kita spill ya. Itu agak bawah, ntar ke spill semua dong. Selanjutnya kita kan tadi kan arahnya itu kan dari Zuri Gene. Zuri udah, selanjutnya kita ke Gene. Maka aku pindah ke Gene container, aku cek apakah IPv4-nya udah ada, aman, gas. Kita balik ke container lagi, lakukan IP address add 14 untuk AS-nya, karena aku di AS 14, 201, habis itu 0, 1, sama. /48 dev namanya, beres. L220 juga beres. Selesai. Untuk selanjutnya, kita bakal ngecek gimana hasilnya yang telah kita konfigurasi tadi. Itu bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalkan udah berhasil, bakal muncul plus. Jadi ini adalah IPv4 dan ini adalah IPv6-nya. Ini juga gitu, IPv4, IPv6. Kok beda bang? Tadi kan ada 0, tapi kok di sini gak ada nolnya? Karena peraturan dari IPv6 tadi. Kalau misalkan isinya adalah 0, itu otomatis bakal tidak kelihatan. Ada, tapi nggak kelihatan. Jadi, untuk yang ini, kalau misalkan kayak gini, itu udah bener kok, aman. Selanjutnya, karena kita udah masuk ke router, kita pindah ke data center atau ke switch. Jadi kita setelah konfigurasi router, kita harus konfigurasi switch si Viva dan UEFA-nya. Gimana sih caranya? Untuk itu, teman-teman harus udah melakukan konfigurasi V4 di host Viva dan juga UEFA. Untuk dilihatnya, ini bisa nih IP address show itu di 14 switch 1 di inet. Nah, ini 14.200.010. Ini kalau misalkan belum dikonfigurasi bisa melihat video sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah di bab 1 di konfigurasi host. Ada kok di YouTube kita. Yang ini udah, kita harus udah punya V4. Abis itu caranya gimana?
Nih, aku masuk lagi ke Viva 1. Atau bisa teman-teman cek di sama sebenarnya caranya kayak router, IP address at IP-nya 14.200.0.10. Kita lakukan hal yang sama mengacu kepada IP v4-nya. Tadi kan IP v4-nya kan, waduh kok gini, maaf. Tadi kan IPv4-nya, weh hilang coy. Nih, 14.200.0.10. Maka kita lakukan 14.200.0.2 dua kali 10/48 dengan def-nya adalah 14 S1. Maka bisa dilihat bahwa IPv6-nya sudah muncul, sudah berhasil keluar. Dan kita lakukan hal yang sama kepada UEFA. Di sini aku masuk ke UEFA dan lakukan IP address v6 itu 14.200.1 karena kita di UEFA dan 10 karena kita 1. Ini UEFA 1, maka kita 10. Def namanya adalah 14 S1. Maka untuk hasilnya bakal keluar di nih, maaf ini 14.201.10/48. Tuh. Dan jangan lupa teman-teman lakukan IP root at default ke 14.201. 14.201 ini dapat dari mana, Bang? Dapat dari sini. Nih, Zuri router di IPv6-nya 14.201. Ini teman-teman copy aja ini. Copy dan masukin ke sini. IP root at default via 14.201. Berhasil. Beres. UEFA juga gitu. 14.200.11 dapat dari mana? Dapat dari ini. Zuri L220 IPv6-nya 14.200.11. Maka ini berhasil. Gitu. Jadi sekian untuk video yang nomor 1 atau menambahkan IPv6 pada setiap host dan pada setiap data center. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mas Torik. Oke, jadi kita akan lanjut di nomor 2 yaitu melakukan konfigurasi 6 in 4 tunnel antara router Zuri dan Gene. Nah, jadi ntar gambarnya di mana ya? Nah, ini. Nah, tadi kan kita udah ngelakuin konfigurasi ya biar bisa dari Viva 1 terus masuk ke Zuri. Terus dari S4 masuk ke Gene. Nah, kita sekarang akan bikin tunnelnya nih di tengah-tengah ini. Kita akan bikin ini. Dan ya itu kita akan konfigurasi. So, nah caranya gimana sih mau konfigurasi itu? Kita ada ini pakai komen berikut yaitu yang pertama kita akan pergi ke Zuri Container. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kontainer itu memiliki hierarki tertinggi. Nah, makanya kita menuju ke Zuri Container. Terus kita masukin nih komennya yaitu IP tunnel. Terus kita add-nya tunnel name. Nah, tunnel name-nya ini terserah tapi sebenarnya aku buat kesepakatan aja biar sama semua jadi tunnel underscore AS underscore nomor AS kalian. Jadi kalau 4 ya 4, 13 gitu. Jadi tunnel AS 14 karena aku ada di AS 14, kemudian mode mode seat, kemudian kita remote. Nah, remote ini kita lihat nih ya IP-nya. Kalau untuk yang remote adalah IP tujuan. IP tujuan nih remote address ya. Jadi IP tujuan. IP tujuannya adalah kalau dilihat di topologi tadi adalah di Gene. Nah, jadi IP tujuannya adalah di Gene di Viva. Jadi 14.200.01.
Ini yang 14.201.01. Nah, terus lokalnya adalah local address, lokal dari router Zuri nih. Jadi kita pakai yang ini 14.200.01. Terus TTL 255. Nah, terus habis itu kan habis itu kita gunakan nih seperti ini. Terus kita nyalakan tunnelnya, kita nyalakan dengan komen IP tunnel set tunnel AS14 ini nama tunnelnya tadi kita set up, jadi akan nyala. Terus untuk melihatnya kita IP tunnel SH, kalau udah ada berarti ini udah menyala tunnelnya, udah bisa dipakai lah. Tapi kita harus atur bolak-balik baru bisa dipakai. Nah, sebelum itu kalau kalian ingin mengganti nama tunnelnya, nah itu kan tunnelnya cuma ada satu ya, cuma ada satu jalur. Jadi kita nggak bisa buat dua. Jadi harus kalau mau buat baru untuk mengganti, jadi salah satunya harus dihapus dulu. Nah, cara menghapusnya yaitu menggunakan IP tunnel del dengan parameter ini nama nama tunnelnya tadi. Jadi setelah dihapus, kita tambahin lagi dengan nama tunnel yang baru, bisa. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat rute gateway-nya. Jadi default gateway-nya. Yaitu dengan IP route add, kita pakai ini 14.201. 14.201 aja ya, karena kita pakai di subnetnya kita pakai 32. Nah, 32 ini adalah dua dua ini pertama, dua blok pertama ini yaitu 4 dan 201. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai 48 kan ini jadi 14.201. Nah, ini ada 3. Kalau 3 itu 48. Tapi kalau 32 kita cuma pakai ininya aja 14.200. Nah, ini kan kita pakai default gateway-nya yang ini 14.201 untuk ininya default gateway-nya. Terus dev nama tunnelnya. Nah, setelah udah selesai kita exit. Terus kita pergi ke gini, kita lakuin hal yang sama. Tapi kebalik ya untuk remote-nya dan lokalnya. Jadi remote-nya itu adalah tujuannya yaitu router Zuri. Ini 14.200.01 dan lokalnya adalah router gini yaitu 14.201.01. Terus ya seperti tadi kita set default gateway-nya juga. Kita bisa cek ini udah nyala apa belum, kita nyalakan. Terus udah setelah selesai, nah kan ini ada ini kan udah ya menampilkan output traceroute. Nah, traceroute ini sebenarnya karena aku dan Aska ini bikinnya berdua doang, jadi mungkin ada beberapa konfigurasi yang belum belum pas, jadi kita nggak bisa traceroute. Jadi aku akan pakai gambar ini untuk menjelaskan kalau traceroute-nya itu berhasil bagaimana. Jadi kalau traceroute-nya berhasil tuh kalau kita pergi ke Viva 1, misal kita pergi ke Viva 1 kemudian kita ingin nge-trace route dari Viva 1 ke Viva 4 di DCS. Nah, ini kan 3 kalau untuk AS3 3.201.0.40 untuk di AS4 di Viva 4. Nah, terus kita trace route berhasil nih dari dari routernya, kemudian keluar menuju tunnelnya, ini tunnelnya, kemudian menuju nih di Viva 4-nya udah sampai. Nah, kemudian kalau kita coba juga ke UEFA, ini kan kalau FIFA 0, kalau UEFA 1, 201, 140. Nah, terus kalau kita coba trace route juga berhasil. Jadi dia bisa masuk ke UEFA juga. Nah, begitu juga kalau kita nge-trace route dari UEFA ke UEFA 1 ke UEFA 4 akan berhasil juga. Dan sebenarnya kalau
ini kan karena ada DNS ya, makanya trace route-nya bakal agak lama. Jadi dia akan mencari namanya. Nah, namanya ini yang di dalam kurung ini. Jadi kalau kalian mau cepat, tinggal trace route strip n. Nah, nanti namanya nggak akan terikut. Jadi strip n ini akan langsung ininya aja, langsung ke IP address-nya doang. Jadi nggak keluar yang di dalam kurung ini. Oke, jadi begini tampilannya kalau udah berhasil. Kemudian ya di sini menampilkan output ya dari trace route tadi. Yang ini juga melakukan ping dari Viva 3 ke UEFA 4. Nah, ini juga harusnya bisa, tapi kita juga belum bisa karena ada beberapa error. Nah, terus kalau bisa ya tampilannya seperti tadi. Nah, terus untuk pertanyaan ini sebenarnya nggak usah dikerjain, nggak usah dikerjain karena ada beberapa kendala ya. Jadi nggak usah dikerjain. Jadi tujuannya untuk praktikum kali ini adalah trace route tadi sampai berhasil. eh ya itu aja sih untuk praktikum kali ini cuma trace route doang dari FIFA ke UEFA, dari FIFA ke FIFA, jadi pokoknya dari DCN ke DCS harus berhasil melalui tunnel tadi. Itu tujuannya. Oke, eh, begitu saja untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk menaikkan channel ini juga dan mendukung kami. Jadi terima kasih atas dukungannya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.